Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, MTA FM dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, di siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Hikmah. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di rumah? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, program yang senantiasa menghadirkan hikmah untuk kita semua. Ya, pemirsa dan pendengar, seringkali kita yang tinggal dekat dengan majelis ilmu sering menunda untuk melangkah. Namun siang ini kita akan bercermin dari kisah nyata yang sangat luar biasa. Telah hadir di studio MTA TV dua sosok ibu yang mematahkan batasan jarak. Beliau berdua rela menempuh perjalanan panjang selama 2 hari menyeberangi laut dan daratan dari Buton, Sulawesi Tenggara demi satu tujuan mulia, yaitu hadir langsung di majelis pusat untuk mengikuti pengajian umum Ahad pagi. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ini di samping kiri saya ada Ibu Salimah. Iya, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Handayani di sebelah kiri Ibu Salimah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya, Masya Allah. Iya, tentunya pemirsa dan pendengar, kami mempersilahkan Anda untuk bertanya kepada Ibu Salimah dan Bu Handayani. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya, mari kita langsung saja mendengar kisah dari Bu Salimah dan Ibu Handayani. Oke, kita ke Bu Salimah dulu. Ibu sudah berapa lama nih di Solo? Di Solo tiba hari Minggu. Hari Ahad. Ya, Ahad yang lalu ya? Iya, Ahad. Sudah 1 pekan lebih di Solo? Iya, 1 pekan lebih. Masya Allah. Selama ini menginap di mana? Istirahat di mana? Di majelis. Di majelis pusat ya? Iya. Masya Allah. Di sana temannya banyak? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Bu Salimah asli dari Buton? Iya, asli. Asli Buton, kelahiran Iya. Buton. Kelahirannya di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Kemudian merantau. Transmigrasi. Oh, transmigrasi. Iya. Tahun berapa itu, Bu? Transmigrasinya sekitar tahun 89. 1989. Iya. Oh, Masya Allah, lama sekali ya. Iya. Berarti sudah menetap lama di Buton, kemudian saat ini hadir ke Solo khusus untuk mengikuti pengajian umum Ahad pagi. Rencana ini mau masukkan putri di pondok. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi sekalian gitu ya, Bu ya? Sekalian dengan ikut Ahad pagi. Oke, Masya Allah. Kalau di Buton sudah ikut mengaji lama? Belum lama. Belum lama? Iya. Tahun berapa, Ibu? Kalau ikut mengajinya, pertama kan jadi mustamik dulu. Setelah itu terus jadi warga. Ikut mengaji sampai sekarang. Oke, baik. Sudah hadir di Solo sejak 2 pekan yang lalu ya. Bagaimana suasana kota Solo? Samakah dengan yang ada di Buton atau seperti apa? Kota Solo ini ya sangat menyenangkan. Iya. Mengenal banyak saudara ya, Iya. di majelis pusat. Iya. Sudah berkenalan dengan warga dari mana saja? Dari Palembang, Pekanbaru. Banyak ya? Iya, banyak. Oke, Masya Allah. Oke, saya ke Bu Handayani. Ini berangkatnya bareng dengan Bu Salimah atau beda? Kalau untuk perjalanan, kalau dari kampung itu kan kita berbeda kampung. Kalau saya Lasembangi, kalau Ibu Salimah ini dari SP, jaraknya agak jauh. SP itu apa? SP itu
apa ya, semacam Kayak maksudnya apa namanya, desa sini, desa sana begitu. Ya, jadi beda SP-SP-an. desa gitu beda ya. desa. Tapi berangkatnya bersamaan. Kalau di Bau-Bau bersamaan Oh, gitu. naik kapalnya ya. Ini berangkatnya dari mana? Berdua. Kalau saya itu dari Lasembangi, kemudian diantar alhamdulillah sama suami sampai ke Kamaru. Kemudian di Kamaru itu nama desa. Kemudian dari situ naik kendaraan namanya Damri, nah, menuju ke Bis ya itu ya? iya bis besar, menuju ke Bau-Bau. Sampai di Bau-Bau masih bermalam karena jadwal kapalnya besok jam 10. Kalau berangkat pagi takutnya nanti telat. Nah, jadi Sehari sebelumnya gitu ya. ngambil ancang-ancang begitu. Kemudian baru ketemu di Bau-Bau. Oh, bertemu di Bau-Bau. Iya. Kemudian berombongan ke Solo gitu ya? Iya. Memang sudah sama janjian beli tiketnya, jadwal kapal itu sudah memang bersamaan karena memang alhamdulillah satu perwakilan Buton. Jadi Perwakilan Buton. dari sebelumnya jalan itu sudah janjian, dari tiket segala macam itu sudah janjian. Oh, Masya Allah. Perjalanan di laut berapa jam, Bu? Kalau laut itu dari Bau-Bau ke Makassar itu sekitar 16 jam itu, tapi kemarin alhamdulillah lebih cepat gitu. Kalau saya kemarin turun karena nggak ada tiket yang langsung sampai Surabaya, Oh, gitu. jadi turun beli Transit lagi dulu. tiket, ya baru naik kembali ke kapal yang sama. Oh, baik. Jadi dari Bau-Bau Iya, ke Surabaya, iya. itu dari Surabaya ke Solo naik apa? Kalau dari Surabaya ke Solo itu memang dari naik kapal itu sudah langsung pesan. Biro gitu ya? Iya, itu naik travel sampai ke Solo langsung, sampai di depan gedung majelis pusat. Berarti total dari rumah sampai ke majelis pusat berapa jam? Berapa hari? Kalau dari rumah itu kan hari Kamis jam 10-an itu sudah mulai start dari rumah. Kemudian tiba di depan majelis itu sekitar setengah 12, belum zuhur. Kamis, Nggih. Jumat, Sabtu, Ahad. Nggih. Masya Allah, 4 hari. Di perjalanan rasanya bagaimana? Capek, lelah? Capek pasti, tapi bahagia. Masya Allah. Karena temannya banyak. Temannya banyak, kemudian satu insya Allah mau ngaji, cari ilmu. Kemudian mau nengok anak di pondok. Masya Allah. Putranya di pondok. Nggih. Kelas berapa di pondok? Kalau sekarang naik kelas 2. Naik kelas 2. Masya Allah. Berarti sudah setahun lebih ya berpisah dengan putra. Iya, 1 tahun hanya alhamdulillah bulan puasa kemarin dijemput sama bapaknya bisa pulang ke kampung. Oh, alhamdulillah. Ya, setelah sampai di kota Solo, bagaimana perasaannya? Perasaan itu senang sekali karena bisa datang lagi ke majelis pusat, kemudian dengan bonus-bonus yang luar biasa, Masya Allah. ketemu saudara yang banyak, kemudian ketemu dengan anak, luar biasa. Kalau Bu Handayani sudah berapa kali ke Solo? Alhamdulillah sudah kedua kali ini. Sudah kedua kali ini. Iya. Kalau Bu Salimah? Baru pertama kali Baru ini. pertama kali Iya. ini, Masya Allah. Lelah nggak Bu dari Buton Ya ke lelah Solo? tapi ya semangat. Kesannya di perjalanan seperti apa ini? Perjalanan ya senang, kita mau menyekolahkan anak, semangat. Semangat Iya. ya, Masya Allah. Baik, kemarin dari Buton berapa orang Bu? 6 orang. 6 orang. Iya. Dari berbagai wilayah yang berbeda. Enggak, kalau ibu ini dari Lasembangi 5 orang. Iya. Cuma kita aja yang dari Lasalimu, maksudnya SP 2 orang. Oh gitu. Iya. Tapi janjian untuk bisa bareng. Iya, satu kapal. Oh, Masya Allah. Kalau di sana berarti ngajinya satu perwakilan atau bagaimana? Iya, perwakilan. Bu Handayani dan Bu Salimah sama? Iya, sama. Oh, Masya Allah. Kalau kita menuju ke Lasembangi,
Jauh nggak itu, Bu? Ya sekitar 20 kilo. 20 kilo? Iya, Masya Allah. kurang lebih. Kalau dari rumah Bu Salimah ke gedung perwakilan sama atau gedung perwakilannya di Lasembangi itu? Iya di Lasbangi, Oh, Masya sekitar Allah. 20 kilo, setengah Baik. jam ya. Mhm. Kalau berangkat bersama siapa, Bu? Sama suami, sama anak-anak. Sama suami, sama anak-anak. Iya. Kemarin saya dengar waktu silaturahim berempat ya? Iya, Masya Allah. berempat itu. Bang. Di situ medan jalannya sudah mudahkah aksesnya? Ya, alhamdulillah sudah baik, Masya Allah. mudah. Mhm. Apa sih, Bu, yang membuat Ibu ini semangat meskipun harus berangkat ngaji berempat gitu? Satu motor dengan menempuh jarak sekian kilometer untuk bisa mengaji. Karena kita kan sebelum ini ya, sebelum mengaji jadi orang Masya Allah. Harus ini ya, senantiasa menuntut ilmu gitu ya, Bu ya, senantiasa harus berubah, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu ya, Bu ya. Iya. Iya, Masya Allah. Kalau Bu Handayani dari rumah ke gedung perwakilan jauh? Kalau saya enggak sih Mbak, dekat. Mhm. Hanya terhalang 3 rumah itu sudah sampai. Oke, Masya Allah. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa sang putra sekolah, mondok ya, di Karanganyar ya? Iya. Iya. Apa sih, Bu, yang memotivasi Ibu menyekolahkan anaknya di pondok, terpisah jarak gitu dari Buton ke Jawa? Motivasinya sih ingin anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang lebih baik lagi, nantinya punya pegangan untuk hidupnya dunia akhirat insya Masya Allah. Allah. Itu harapan semua orang tua ya, Bu ya. Iya. Anak memiliki pegangan baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Putranya berapa, Ibu? Kalau putra 2 dengan putri 1. Berarti 3. Iya. Iya. Rencana mau dipondokkan semua? Kalau yang pertama, mudah-mudahan nggak ada kata terlambat. Insya Allah nggak ada Meskipun ya. nggak sekolah mondok, harapan dan doa tetap ada. Kalau yang pertama itu ada di rumah, sekarang ada di sudah tamat SMA. Sudah tamat SMA. Iya. Kalau yang putri, alhamdulillah, semoga cita-citanya tercapai. Selalu bilang, Ibu, aku ingin ke pondok. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Semoga Allah mudahkan semuanya dan nanti menjadi anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang solih dan solihah tentunya. Amin. Kalau Bu Salimah, putra-putrinya ada berapa? Kalau putri saya 4. 4. Ya, putri Masya Allah. semua. Putri semua? Iya. Iya. Yang mau masuk ke pondok? Yang nomor ketiga. Nomor 3 ya? Iya. Oke, Masya Allah. Itu putrinya termotivasi ingin masuk ke pondok atas dasar apa, Ibu? Atas keinginannya sendiri kah? Iya, keinginan sendiri iya, orang tua mendorong iya. Masya Allah. Orang tua selalu mendukung gitu Iya, ya? mendukung. Baik. Harapan yang lebih apa sih, Bu? Anak-anak jauh. Nanti kan akan jauh ya dari Buton ini di Jawa putrinya. Harapannya apa sih, Bu? Harapannya ya menuntut ilmu Al-Quran Sunnah begitu untuk masa depan, biar tidak mengikuti umumnya, nanti orang tua sudah tidak ada, mendoakan orang tua. Tentunya memberikan bekal untuk Iya. anak-anak di dunia, baik nanti juga di akhirat. Iya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami mempersilahkan Anda untuk bertanya kepada Bu Salimah ataupun Bu Handayani. Anda bisa menghubungi di line telepon di 02716793.000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08112553000. Ya, tadi sudah kita ketahui ya bagaimana keseharian dari Bu Handayani dan Bu Salimah, kemudian bagaimana
beliau berdua termotivasi untuk menyekolahkan putra-putrinya di pondok. Nah, nanti kita akan ketahui bersama bagaimana kedua ibu yang inspiratif ini bisa mengenal kajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Kita akan kembali setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa dan pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah. Kita akan kembali mengulik kisah dari Ibu Salimah dan Bu Handayani yang datang jauh-jauh dari Buton, Sulawesi Tenggara. Iya, Ibu masih semangat ya? Insya Allah semangat, tentunya menginspirasi pemirsa dan pendengar semua. Ya, kita pengen tahu nih bagaimana dulu ibu-ibu bisa mengenal pengajian MTA. Ini berdua berarti semua mengaji di MTA perwakilan Buton. Iya, kalau Bu Salimah dulu awal bisa mengenal kajian seperti apa kisahnya? Kalau dulu saya kan belum punya TV. Ibunya Ibu Baroro, iya, Ibu Siti Aisyah, teman satu perwakilan. Maksudnya satu SP. Ya. Kalau Ibu Baroro sebelum itu hari kan masih di SP. Saya dikasih tahu sama ibunya almarhum ibunya Ibu Baroro, kan baku tetangga. Ya. Katanya bilang itu di apa namanya di TV ada kajian bagus begitu bilang. Terus saya nonton ke situ. Saya nonton berapa kali, agak tertarik begitu, kok ini kajian kok kayak cocok sama saya begitu. Apa yang membuat cocok? Maksudnya itu ada dalil-dalilnya begitu. Dulu awal-awal mendengar apa Bu? Ilmu yang disampaikan Al-Ustaz saat itu atau saat itu mendengarkan program apa gitu? Program yang itu yang apa namanya yang pada umumnya sekarang dilakukan kan tidak ada tuntunannya. Itu yang saya dengar awal begitu. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2018. 2018. Ya, Saat itu ibu yang mendengar, kemudian suami juga ikut? Belum, kalau suami belum ikut. Saya mendengarkan di TV-nya Ibu almarhum Ibu Aisyah itu dari hari Minggu. Kalau hari Minggu kan langsung. Nah, saya mendengarkan. Terus kalau hari Minggu kan tengah hari kan udah selesai tuh hari Senin. Hari Senin tayangan ulang jam 12 ya. Hari maksudnya asar. Mau asar itu kalau di sana jam 3. Itu ulangan-ulang. Kita nonton terus itu. Masya Allah. Iya. Saat diberitahu Ibu Aisyah tadi, itu Ibu langsung tertarik ingin melihat kajiannya kah atau masih nanti dulu gitu? Masih mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu ya. Berarti setelah diberitahu ada pengajian bagus, langsung ikut mendengarkan seperti itu. Iya, mendengarkan terus itu. Saya tengah hari, terus pada asar itu. Kalau malam kadang-kadang juga kalau main mendengarkan itu tayangan ulang. Deket ya rumahnya? Iya, deket. Cuma jarak berapa meter, 50 meter sampai. Masya Allah. Kemudian akhirnya bisa ikut mengaji di perwakilan Buton. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kan Ibu Baroro itu sering ke SP. Cerita apa namanya itu apa? Katanya itu ada ustadz datang begitu. Nah, kita pergi ke sana. Oh, itu pertama kali ke perwakilan Buton? Iya, pertama kali. Kemudian akhirnya bisa satu keluarga ikut mengaji. Bagaimana Bu ceritanya? Ceritanya kan saya dulu maksudnya ikut mendengarkan di itu televisi. Setelah itu kita apa namanya? Kita ikut ngaji mustami di perwakilan Ibu Handayani. Terus selama berapa tahun, sekitar 6 tahun apa 7 tahun gitu. Jadi sekarang ikut perwakilan. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah bergabung gitu ya? Iya, sudah bergabung.
bisa mengajak Bapak tadi? Iya, bisa. Masya Allah. Itu rentan berapa lama setelah Ibu mengikuti di perwakilan hutan tadi? Setelah menjadi mustami, jadi warga sekitar 2 tahunan. Masya Allah. Ya, Akhirnya baru bisa satu keluarga ikut mengaji. Alhamdulillah, bersyukur sekali ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Bisa bersama satu keluarga berangkat mengaji, meski harus berangkat berempat ya, pakai satu motor. Masya Allah. Apa sih Bu yang memotivasi Ibu untuk tetap kuat, tetap semangat untuk mengaji? Karena ini kan Al-Quran Sunnah yang dikaji, kita semangat begitu. Masya Allah. Karena yang dipelajari di MTA adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itu merupakan pegangan yang harus kita amalkan gitu ya Bu ya. Masya Allah. Kalau Bu Handayani sendiri, bagaimana dulu bisa mengenal kajian di Majelis Tafsir Al-Quran? Awalnya itu tertarik yaitu Ibu Baroroh juga. Ibu Baroroh juga, Masya Allah. Terus kemudian dengerin di TV. Itu masih ikut kajian pada umumnya. Iya. Hanya itu rasa gelisah, rasa nggak nyaman dulu di situ karena ya masih ada yang nggak sama dengan kita gitu. Jadi langsung mantapkan diri. Bismillah. Masya Allah. Ikuti kajian Al-Quran dan Sunnah ya. Itu tahun berapa Ibu? Kalau nggak salah itu tahun 2007. 2007. Iya, karena anak saya yang sekarang di pondok itu udah lari-lari. Iya. Masya Allah. Saat itu langsung klik gitu ya, ikut mengaji. Iya. Masya Allah. Bagaimana transisinya dari yang dulu mengikuti pengajian umumnya, kemudian mengikuti pengajian di MTA? Yang paling saya rasakan itu dulunya nggak menutup aurat. Ya. Sekarang karena sudah tahu bahwa tuntunannya wanita harus menutup aurat, jadi itu. Kemudian dulunya nggak sholat, iya, nggak sholat. Sekarang alhamdulillah untuk wajib saja sholat. Kemudian sudah berusaha untuk ke arah sunnah-sunnah. Sholat sunnah ya, Masya Allah. Bagaimana Ibu perasaannya sekarang setelah mengikuti pengajian dan tentunya mendapat berbagai ilmu? Alhamdulillah lebih baik sih kalau yang dirasa. Iya. Lebih tenang gitu ya, lebih adem, Masya Allah. Dan sampai akhirnya Ibu juga termotivasi untuk menyekolahkan putranya di pondok seperti itu ya. Iya. Baik, kalau dari kehidupan rumah tangga Ibu bagaimana? Apakah ada perubahan dari yang sebelumnya seperti apa dan sekarang seperti apa? Perubahan ada. Untuk suami juga alhamdulillah lebih baik, sama seperti yang dulunya kami sama-sama tidak sholat. Sekarang alhamdulillah suami juga lebih baik, sholat. Iya. Saling mengingatkan, saling mengajak gitu ya. Ya baik, Masya Allah. Nah ini kan dari Buton nih, jauh-jauh ke Solo untuk mengaji. Apa yang membuat ibu-ibu ini rela, bertekad gitu, meluangkan waktu? Tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan juga. Ini seperti apa Ibu? Dari Bu Salimah dulu, silakan. Ini apa namanya? Persiapan ya. Berapa lama persiapannya? Persiapannya sih udah lama. Setelah mendengar kajian Al-Quran Sunnah, kita maksudnya berajam gitu. Kapan ingin ke pusat gitu, ke Solo. Masya Allah.
Padahal kan bisa ya Bu nyimak dari TV, tapi Ibu rela jauh-jauh ke Solo, mengeluarkan biaya dan harus mengorbankan waktu gitu, Masya Allah. Tentunya yang diharapkan ridha Allah gitu ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Kalau Bu Handayani seperti apa? Karena menuntut ilmu itu kan wajib, ya. Alhamdulillah dapat izin dari suami. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Masya Allah. Iya, bisa sampai ke sini, bisa nuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti pulang bisa diterapkan, Amin. bisa menjadi bekal untuk diri sendiri dan nanti orang di sekeliling. Masya Allah. Ini rencana di Solo sampai kapan? Kalau di Solo, insya Allah jadwal kapalnya nanti tanggal 16. Tanggal 16? Iya, tanggal 16. Jadi nanti tanggal 15 sudah menuju Ke Surabaya. Pelabuhan, ya. Hari Kamis ya itu ya? Iya, kalau nggak salah. Ya, Masya Allah. Apa sih Bu, kok tekadnya itu loh kuat banget. Kalau saya bayangkan itu sudah capek di perjalanan gitu. Kalau dulu itu ingin, apalagi kalau sudah ada teman, dulu Ibu Baroroh kan sering, itu doa, hanya doa selalu, ya Allah, aku juga ingin ke Solo, ingin ngaji, gitu. Enggak waktu singkat, itu doa itu lama. Iya. Sudah berapa tahun harus menunggu? Lama sih Mbak ya, tahun itu. Dari teman-teman sudah mulai ada yang saudara-saudara ngaji itu datang ke Solo, itu pokoknya ingin. Iya. Tentunya teman-teman yang ke Solo menjadi motivasi gitu ya Bu ya. Dan tentunya mengupayakan doa agar Allah mengijabah gitu ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang diijabah, bisa sampai Solo. Iya. Tentunya senang bisa berkumpul dengan saudara-saudara ngaji dari berbagai wilayah gitu ya Bu ya. Masya Allah. Sudah berkenalan dengan warga yang lain? Sudah. Oke. Berarti rencana nanti sampai tanggal 15 menginapnya di Majelis Pusat gitu ya? Iya, masih menginap di situ. Ada kegiatan-kegiatan yang diikuti kah selama di Solo gitu? Alhamdulillah ada. Hari Senin kemarin sudah 2 Senin ikut kajian di majelis. Masya Allah. Di Majelis Pusat. Kemudian hari Sabtu kemarin di Pasar Kliwon. Iya, ikut kajian di situ. Di cabang Pasar Kliwon juga ya? Iya. Sudah berapa kali ke pondok? Kalau ke pondok itu sudah banyak kali sih. Kalau tahun kemarin itu pertama itu ada kegiatan temu santri TK Sekaranganyar, itu malah ke Pondok Putri, kemudian langsung lihat-lihat ke Pondok Putra, itu kan putranya belum masuk. Kemudian hari saat masuk anak-anak pondok ngantar, kemudian seminggu kemudian kan baru mau pulang ke Buton karena ngikuti jadwal kapal itu matur izin, bisa nggak nemuin anaknya karena nanti mungkin 1 tahun kemudian baru nengok gitu. Alhamdulillah dapat izin, nengok sebentar kemudian baru balik. Masya Allah. Kalau yang ke Solo saat ini sudah berapa kali ke pondok? Kalau yang ini kemarin jemput anak, begitu datang hampir tengah hari kan sampai. Kemudian jam 2 itu langsung ke pondok ngambil anak. Masya Allah. Iya, berarti kan harus berpisah dengan putranya jauh dan waktu juga bisa belum ditentukan bisa ketemunya kapan gitu ya. Apa sih Bu yang membuat Ibu tegar gitu? Kemudian bagaimana meyakinkan putranya bahwa Ibu tetap menyayangi putranya meskipun terpisah dengan jarak? Iya, itu diberi pemahaman pertama untuk anak bahwa ini sesungguhnya mama ini sayangnya malah luar biasa. Iya, luar biasa, ingin jaga Indra untuk
selamat insya Allah dunia akhirat. Insya Allah. Kemudian untuk diri saya sendiri, untuk menguatkan diri saya sendiri, lemah, rapuh iya rapuh. Tapi bismillah, selalu berdoa sama Allah, ya Allah kuatkan, ya Allah beri keikhlasan. Ya Allah semuanya milikmu ya Allah gitu. Selalu doa gitu, kembalikan bahwa semuanya hanya milik Allah. Kita hanya menjalani. Hanya seperti itu. Kemudian berkumpul dengan saudara-saudara ngaji yang selalu kasih semangat, selalu motivasi bahwa itu adalah tempat yang terbaik untuk anaknya. Selalu seperti itu. Masya Allah. Terima kasih untuk saudara-saudara ngaji yang di Buton yang selalu kasih semangat, terutama untuk memondokkan anak. Masya Allah. Karena ya nggak mudah. Jadi orang tua berpisah jauh sama anak itu berat. Tapi alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu Baroro, untuk kakak saya Ibu Sustiana, Ibu Nur yang selalu kasih semangat. Masya Allah. Iya, baik, tentunya memotivasi putranya, menguatkan diri dengan doa dan dukungan dari teman-teman ngaji. Tentunya sangat membantu ya Bu ya. Masya Allah. Nah ini kalau Bu Salimah, bagaimana persiapannya nanti putrinya mau di pondok? Persiapannya ya apa ya? Tentunya memberikan motivasi ya ke putrinya untuk semangat menuntut ilmu, bahwa juga meyakinkan orang tua tetap sayang meskipun harus berpisah jarak karena untuk mempersiapkan masa depan putrinya gitu ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Ini tentunya sudah ada diskusi dengan Bapak nantinya bagaimana putrinya di pondok seperti itu ya. Iya sudah. Oke, Masya Allah. Nah ini kan dari ibu-ibu jauh-jauh dari Buton harus ke Solo gitu mengantar putrinya dan putranya serta mengikuti pengajian Al-Quran dan Sunnah. Nah ini mungkin ada pesan-pesan untuk warga yang mungkin juga berada jauh dari kota Solo tetapi masih terhalang untuk bisa hadir secara langsung mengikuti pengajian Ahad pagi di kota Solo. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silahkan dari Ibu Salimah. Yang pertama itu kita menabung dulu. Ada niat ya menabung dulu. Setelah menabung baru niat dimantapkan. Setelah itu kita siap-siapkan apa yang mau dibawa ke pondok untuk bekal gitu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Tentunya harus menguatkan niat dan mengusahakan gitu ya Bu ya, agar Allah senantiasa mendukung apa yang menjadi azam kita gitu ya Bu ya. Masya Allah. Kalau dari Bu Handayani? Kalau dulu kan kayaknya dilihat Solo itu jauh. Kemudian apa ya bisa gitu ngaji di Solo kok jauh sekali. Kayaknya nggak pernah ngimpi gitu ya. Kemudian itu tetap pokoknya doa, niat, kemudian niat terus doa. Ya memang dengan nabung. Masya Allah. Tentunya harus berusaha gitu ya Bu. Ada ikhtiar. Kalau kesehariannya apa sih Bu? Saya dari sejak hamilnya anak yang ketiga ini hanya di rumah. Ya karena habis melahirkan itu nggak sehat badannya. Kalau sebelumnya itu kerjaan itu di sawah, tandur padi itu nanam, yang ngurus sapi, ya bantu-bantu suami gitu. Tapi setelahnya lahir anak yang ketiga ini, kondisi badan nggak memungkinkan untuk itu, jadi udah di rumah terus. Masya Allah. Kalau Bu Salimah? Kalau saya ya bantu itu suami pergi di lahan, menanam, bantu iya menanam padi, ya tanam-tanam apa kayak apa namanya
kayak kacang-kacangan gitu. Setelah itu baru-baru saya ini buat goreng makaroni, dititip-titipkan di warung untuk membantu kebutuhan suami. Berumah tangga ya tentunya. Iya, baik, Masya Allah. Tentunya apa yang diniatkan tentunya diusahakan, tentunya didoakan agar Allah mengijabah gitu ya. Masya Allah. Iya, baik. Ibu rencanakan masih lama ya di Solo. Ini mau berkegiatan apa lagi nih di Solo? Selain mengikuti kajian-kajian di Majelis Pusat dan di Pasar Kliwon, ada rencana jalan-jalan kah? Kemana gitu? Kalau saya sih enggak, karena dengan yang begini aja sudah kayaknya Masya Allah luar biasa. Allah, luar biasa ya. Bersyukur sekali. Nanti di Majelis Pusat juga bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain tentunya juga. Ya, baik. Ibu Salimah dan Bu Handayani, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar? Silahkan dari Bu Salimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudara yang ada di Buton, mari kita menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kepada kakak saya yang bernama Ibu Siti Fajriah dan orang tua saya juga sekarang lagi ikut mendengarkan di televisi. Mudah-mudahan ikut gabung bersama saudara-saudara kita dengan kajian Al-Quran dan Sunnah. Mari kita semangat mengaji Al-Quran Sunnah bersama-sama saudara-saudara kita. Masya Allah. Iya. Silakan Bu Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara semua, terkhusus yang ada di Buton, terkhusus keluarga, mari sama-sama kita mengaji Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran Sunnah lah yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita untuk menemui jalan yang baik. Semangat terus untuk keluarga di sana. Untuk orang tua terkhusus yang belum ikut gabung, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya, Allah beri hidayah untuk sama-sama. Karena untuk saya dan kakak sudah gabung, mudah-mudahan orang tua juga bisa ikut gabung. Masya Allah, tentunya cita-cita bersama seluruh keluarga bisa mengaji bersama ya. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya bisa menginspirasi pemirsa dan pendengar. Sehat-sehat selama di Solo dan nanti pulangnya Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin. Dan selamat sampai tujuan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian sajian program Hikmah hari ini. Terus saksikan program Hikmah yang hadir setiap hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.